Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita bergumul bersama dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu pada hari yang baru ini. Berkat-Mu sungguh-sungguh nyata memelihara, menuntun, dan memberikan anugerah yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur kepadamu, kami memuji dan memuliakan-Mu. Mulialah nama-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Curahkan Roh Kudus-Mu agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan baik untuk mendengar, mengerti, dan melakukan dengan kesungguhan hati kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, selamat Advent bagi kita semua. Selamat merayakan kedatangan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari dengan sungguh-sungguh mempersiapkan jalan baginya. Hati kita, pikiran kita, kehidupan kita sebagai tempat yang terbaik untuk kedatangannya. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 11 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus mengajarkan sesuatu yang teramat berarti, teramat berharga bagi kita. Bahwa Dia mengajarkan kita untuk datang berdoa kepada Bapa. Berdoa, bersekutu, menyatu kepada Allah Bapa di dalam doa-doa, di dalam puji-pujian, di dalam penyerahan diri kita kepadanya. Saudara-saudara, salah satu hal penting dan teramat penting yang harus dilakukan oleh manusia, yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya ketika datang kepada Allah Bapa adalah terlebih dahulu mengampuni, melakukan pengampunan terhadap sesama, melakukan pengampunan terhadap diri sendiri. Ini teramat penting. Tuhan Yesus Kristus banyak sekali melakukan pengajaran, dan materi atau tema dari pengajarannya itu adalah pengampunan. Karena apa? Karena ini teramat penting bagi kita. Teramat penting melakukan pengampunan. Karena itu apa yang dikatakan oleh firman hari ini, bagaimana ketika kita datang kepada Bapa, tetapi ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati kita. Ada sesuatu yang menghalangi kita untuk tulus datang kepada Bapa. Maka kita diajarkan terlebih dahulu bereskan itu semua. Bereskan yang mengganjal itu, yaitu kebencian, dendam, iri hati, kedengkian, kemarahan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan hati, pikiran, emosional kita sebagai penghalang untuk datang kepada Bapa. Karena ketika kita mengampuni, maka kita beroleh pengampunan dari Allah Bapa. Saudara-saudara yang terkasih, kenapa pengampunan itu teramat penting dalam kehidupan kita? Mengapa Tuhan Yesus Kristus menekankan pengampunan itu di dalam pengajaran-pengajarannya? Saudara-saudara yang terkasih, mengampuni itu adalah membebaskan hati, pikiran kita dari segala macam kemarahan, dari segala macam kebencian, dari segala macam dendam, dari segala macam keinginan untuk melakukan kejahatan terhadap orang lain yang kita anggap menyakiti diri kita, yang kita anggap telah menyinggung perasaan kita, yang kita anggap telah melukai hati, pikiran, dan batin kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, mengampuni, memaafkan artinya membebaskan diri kita, melepaskan itu semua dan tidak terikat pada hati dan pikiran kita. Saudara-saudara yang terkasih, apakah ini pekerjaan yang mudah?
Bagi beberapa orang ini bisa dilakukan ketika dia terbiasa melakukan pengampunan. Tetapi bagi banyak orang di tengah-tengah dunia ini adalah sesuatu yang teramat sulit. Ketika ada kebencian, ada kemarahan, ada dendam, itu melekat seperti lem atau perangko di dalam amplop yang tidak terlepaskan lagi. Bahkan ada orang yang sampai mati dengan menyimpan dendam, tidak pernah membereskan kebenciannya terhadap orang lain. Karena apa? Karena begitu sulit, begitu susah untuk mengampuni. Kenapa orang bisa sedemikian? Karena dialah yang mengizinkan dirinya untuk memutuskan hal itu, menyimpan terus, mendendam terus, membenci terus, menyimpan kemarahan terus menerus, tanpa mau melepaskan itu dengan cara hati yang berdamai, hati yang menerima damai sejahtera dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita mengampuni, maka sehatlah jiwa kita, sehatlah hati dan pikiran kita. Tetapi ketika kita mendendam, ketika kita membenci, apalagi kemarahan yang menggebu-gebu, terus kita simpan di dalam hati dan pikiran kita, maka pada saat yang sama sesungguhnya kita tidak tenang. Jiwa kita pasti terganggu, hati pikiran kita pasti terganggu, emosional kita pasti meluap-luap. Itu yang terjadi. Dan itu bisa kita rasakan semuanya. Ketika kita merasa tersinggung, ada emosi yang bergerak, dan itu bisa memicu detak jantung yang tidak normal, ketegangan di dalam pundak, bahkan sakit kepala, sesak napas, dan lain sebagainya. Itu adalah psikosomatis yang terjadi atau efek dari emosi, kemarahan itu, kebencian, dendam itu kepada fisik kita. Artinya itu terhubung langsung kepada tubuh kita, kepada fisik kita. Tubuh kita merespon kemarahan, kebencian, dan dendam itu. Saudara-saudara yang terkasih, itu sebabnya Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kita untuk mengampuni. Mengampuni itu teramat penting. Itu adalah kebutuhan kita. Saudara-saudara yang terkasih, mengampuni itu tidak sama dengan melupakan. Saya ulang lagi, mengampuni itu tidak sama dengan melupakan. Kita tidak mungkin melupakan sesuatu yang jahat, yang tidak baik, yang membuat kita tersinggung, atau perlakuan orang yang tidak baik dan benar kepada kita. Sepanjang memori kita masih bagus, masih kuat, maka kita akan mengingat itu terus sampai tua. Suatu saat mungkin bisa itu muncul kembali walaupun selama ini terabaikan. Tetapi mengampuni, saya ulang lagi pernyataan yang tadi, mengampuni adalah melepaskan diri kita dari dendam, kebencian, keinginan untuk membalaskan itu. Kita melepas itu dan tidak mengizinkan diri kita terikat kepada itu semua. Tetapi kita mengizinkan diri kita untuk tetap kokoh, berdiri teguh, memegang teguh damai sejahtera yang dihadirkan oleh Roh Kudus kepada kita. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, pilihlah yang terbaik yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Ada sebuah ilustrasi tentang pengampunan. Suatu ketika seorang ibu belanja ke pasar. Dia membeli ayam. Lalu ketika dia membeli ayam, lalu dia membiarkan ayam itu busuk di atas mejanya. Lalu ketika sudah busuk ayam itu, daging ayam itu di atas mejanya, lalu dia memakan daging ayam itu dengan berharap bahwa orang lainlah yang sakit, orang lainlah yang keracunan, orang lainlah yang mengalami penderitaan oleh karena dia telah memakan daging ayam yang busuk tadi. Saudara-saudara yang terkasih, apakah yang dipikirkan seorang ibu itu tadi yang akan terjadi? Ternyata tidak. Ketika dia memakan daging ayam yang busuk itu, dialah yang keracunan, dialah yang sakit, dialah yang dimasuki oleh kuman-kuman yang jahat untuk merusak tubuhnya, merusak kesehatannya. Saudara-saudara, demikian juga dendam, kebencian, kemarahan yang disimpan berlama-lama.
ketika itu kita pelihara, ketika itu melekat pada diri kita dengan berharap orang lain akan sakit, orang lain akan menderita, orang lain akan mengalami sesuatu yang tidak enak atau mengalami sesuatu yang jelek, maka sesungguhnya kita yang terus menyimpan, mendendam, membenci itulah yang mengalami sakit. Karena itu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus hari ini kepada kita, mengampunilah agar kita menerima pengampunan damai dari Allah Bapa. Teruslah melepaskan itu semua dengan hati yang berdamai, maka kita akan beroleh damai sejahtera. Karena itu Tuhan Yesus Kristus begitu menyayangi kita. Di Advent pertama ini, di dalam sukacita pengharapan menanti Tuhan, maka lapangkanlah jalan baginya. Dengan cara apa? Mengikhlaskan, membebaskan hati kita dari segala sesuatu yang mengganjal untuk menerima, menyambut kedatangan kemuliaan Tuhan, sehingga hati kita, pikiran kita, tubuh kita menjadi singgasana tempat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus memimpin hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan hari ini juga Tuhan, Engkau menuntun kami untuk menjadi orang-orang yang terbuka hati kami untuk mengampuni, memaafkan, melepaskan segala kebencian, kemarahan, dendam, keinginan untuk membalaskan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Tuhan Allah, dari diri kami sendiri kami tidak mampu melakukan itu semua, karena itu teramat berat. Tetapi oleh penyertaan-Mu, oleh karya Roh Kudus yang akan bekerja dalam hidup kami, Tuhan mampukan kami, kuatkan kami, sehingga kami memilih untuk hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, terbuka terus untuk mengampuni tanpa batas, karena itulah kehendak-Mu yang harus terjadi dalam hidup kami. Tuntun kami Tuhan, agar kami selalu memandang-Mu, memandang kemuliaan Tuhan, memandang damai sejahtera Tuhan, dan hidup terus berjalan menurut kehendak-Mu. Sertai kami di sepanjang hari ini Tuhan, agar kami tetap kuat, penuh semangat, dan iman kami teguh dan benar, melakukan segala karya pekerjaan kami dengan kesungguhan hati. Terima kasih Tuhan, Engkau mencukupkan segala apa yang perlu di dalam kehidupan kami, agar kami terus bersyukur dan memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, selamat Advent bagi kita semua. Horas.